Darah gurih-gurih nyoy. SMK kalah gugatan. Aduh, gugatan SMK kalah. Ya elah, guling-guling lucu dah tuh, guling-guling. Nanya nih, masa nggak boleh nanya? Apakah pengadilan kayak tontonan Netflix berseason-season? Kalau ujungnya ya kan kalah gugatan juga aja. Padahal ekspektasi dari penonton Netflix ini ya kan luar biasa, ekspektasinya sangat luar biasa. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang, otak, kemana otak? Ternyata saudara gurih-gurih nyoy. SMK kalah gugatan. Aduh, gugatan SMK kalah. Ya elah, guling-guling lucu dah tuh, guling-guling. Nanya nih, masa nggak boleh nanya? Apakah pengadilan kayak tontonan Netflix berseason-season? Kalau ujungnya ya kan kalah gugatan juga aja. Padahal ekspektasi dari penonton Netflix ini ya kan luar biasa, ekspektasinya sangat luar biasa, sangat menunggu-nunggu ini. Ternyata kalah juga saudara. SMK sekarang lagi bikin heboh. Bukan karena diskon gede-gedean, bukan karena mobil SMK itu ada gitu, banyak, tersebar, ready, siap jual, bukan. Tapi karena gugatan rakyat yang berakhir dengan plot twist ya kan, ala sinetron Netflix berseason-season. Dulu janji manis SMK, sekarang jadi bahan ketawaan. Ingat kan dulu SMK digadang-gadang jadi mobil nasional, akan ini, akan itu, prek-hetek ya kan, akan bikin bangga, Nusantara banget, NKRI banget. Pret. Ternyata malah lebih sering jadi bahan ketawaan. Dan juga spek yang bikin mikir keras adalah sampai desain-desainnya ya udahlah, speknya kayak gimana, desainnya gimana, ya udahlah, sampai dibikin pikir keras sama rakyat ya. Tapi semangat kita yang katanya buat dukung produk Nusantara ya kan, sampai-sampai ada ibu kota Nusantara juga, tetap membara, tiba-tiba hilang. Seilang barangnya nggak ada. Kayak api unggun di malam pramuka. Pret. Gugatan ditolak. Rakyat ekspektasinya cuma bisa garuk-garuk kepala, bukan garuk-garuk otak ya kan. Mikir keras ya. Kalau ada gugatan dari rakyat yang pengen SMK ini lebih cetar membahana ya kan, mungkin ada juga nanti yang soal komplain kualitas, harga, malah ada yang ganti mobil baru. Itu kayaknya nggak ada ekspektasinya. Tapi apa daya, ini gugatan ini ditolak saudara. Rasanya kayak orang lagi PDKT, ditolak pas lagi sayang-sayangnya, cie. Pertanyaannya, pengadilan apakah lebih pilih berdasi, lebih pilih mantan presiden ya, atau daripada rakyat? Nah, nanya lah, masa nggak boleh nanya? Katanya hukum itu adil, ya kan? Tapi kok seringkali ya memang lah mantan presiden mulai menang. Rakyat ya elah, kayaknya cuma harapan doang kayaknya. Walaupun sering bikin kesel, ternyata SMK tetap punya tempat spesial di hati rakyat, khususnya yang di Solo. Ya kayak orang-orang yang notabene baru nikah lah, bikin kangen. Taunya ya kan ditinggal jauh dinas ya kan, kacau tidak. Padahal dalam Islam pemimpin zolim apalagi bohong pula ya kan, katanya akan ada ini SMK ready, siap produksi, tersebar ke Nusantara. Padahal di dalam Islam pemimpin pembohong siapa aja orangnya ya, itu balasannya ada bos, itu balasannya ada cok, ada. Mau ala siapa nih? Ala Namrud, ala Firaun, atau ala Raja Abraha? Aduh, kesel kan kalau ada pemimpin, ya bukan pemimpin, mantan pemimpin ya kan, ngibul terus, janji terus ya, pas sudah duduk manis lupa 10 tahun dengan SMK. Sekarang digugat malah kalah. Kita lihat contohnya pemimpin bohong yang jolim ya kan, Firaun, si raja sombong ya kan, yang akhirnya tenggelam di Laut Merah. Firaun raja Mesir yang super duper sombong ya kan, ngaku Tuhan malah. Saya enaknya sendiri bikin rakyat sengsara. Pas lagi ngejar Nabi Musa alaihissalam malah ketelan Laut Merah saudara. Mampus gak? Mampus. Ujungnya mampus karena zolim.
Firaun nih, kita ngomong Firaun ya. Jadi buat para mantan pemimpin atau siapapun pemimpin yang ngaku-ngaku paling benar, ngaku-ngaku paling sombong ya kan, Laut Merah itu luas bos, bisa nampung semua kesombongan. The next Firaun. Kemudian ada Namrud, raja so keras, raja so jago, yang tewas karena nyamuk. Namrud ini rajanya raja, paling raja Babilonia, yang gak kalah songong. Gimana gak songong ya kan, pengen ngalahin Tuhan, malah tewas. Namrud yang binasa akibat diazab Allah Subhanahu wa taala dengan seekor nyamuk yang bersarang di kepalanya selama hampir 400 tahun. Bayangin aja, raja yang katanya diklaim raja di raja, Namrud, kalah sama spek nyamuk. Jadi buat para mantan pemimpin atau pemimpin siapapun, jangan suka meremehkan rakyat kecil. Rakyat kecil ini ibarat nyamuk, ya kan, banyak. Dan itu siap bersarang di kepala. The next Namrud. Kemudian ada Raja Abraha, Raja Abisius, yang pengen berambisi ngancurin Ka'bah. Wah, Abraha Raja Yaman pengen ngancurin Ka'bah. Alasannya biar orang cuma nyembah dia. Pas lagi nyerang dengan pasukan gajah yang banyak, ya kan, dia tiba-tiba ada burung ababil, dikalahin burung ababil bawa batu. Waduh, walhasil Raja Abraha yang sangat berambisi ini, ya kan, akhirnya pasukannya kocar-kacir seperti daun dimakan ulat, yang suka maksa kehendak, semaunya aja, sekarep PDW, sekarepmu mah. Buat para pemimpin yang suka maksa kehendak, ingat, mau jadi the next Abraha, atau mau jadi the next Namrud, atau mau jadi the next Firaun, yang ujungnya semua itu mampus. Nauzubillah min zalik. Kenapa bisa begitu? Karena sudah sunatullah. Yang namanya hitam ada putih, namanya hak ada batil, ada kezoliman pasti ada ajab, kan gitu kan. Sudah sunatullah. Kebenaran itu pasti dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mau coba-coba silakan aja. Kekuasaan cuma titipan. Jangan mentang-mentang punya kuasa, masih merasa berkuasa, terus seenaknya sendiri. Iya, balasan itu ada, balasan lebih pedih dari sakitnya azab Abraha, Namrud, Firaun, dan para pemimpin durjana yang disebut tadi di atas. Jadi mending, harusnya amanah hidup berkah, ngakuin kesalahan apa adanya. Ini memang saya pernah ngomong dulu SMK, tapi nggak kesampaian karena cuma omon. Apakah yang sekarang ini masih the next omon-omon? Komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak cuman omon-omon.